kerap kali memang selalu bermain sedikit keras terhadap lawan-lawannya. Mantan pemain PSMS ini yang berkarakter memang keras ala Sumatera. Nyaris dikuasai oleh rekannya di daerah pertahanan PSPS. Ya, terlihat darah mengucur. Ya, benturan terjadi. Ya, tampaknya tadi kena sikut. Apakah ada unsur kesengajaan? Dengan kepala bagian depannya yang mengeluarkan darah karena tersambar sikut dari Ferry. Itu akan sangat merugikan kalau PSPS harus kehilangan Rusdianto di menit-menit awal sebagai seorang gelandang. Ya, Ya, sikut kanan tadi. Dan ini kita lihat sekali lagi. Oh. Ya. Gerakan kaki yang cukup berbahaya dari Ferry Aryawan ditambah dengan siku yang masuk ke kepala dari Rusdianto. Edan. Kim, pemain yang cukup bersinar di Persiba Balikpapan, jatuhkan tadi oleh dua pemain sekaligus. Ya, kita saksikan Rusdianto sudah kembali masuk ke lapangan hijau dengan kepala yang dibalut oleh perban. Oh. Ya. Anam Syahrul tadi berusaha menghentikan pemain yang sangat bersinar bagi PSPS Pekanbaru. Yes. Itu M. Isnan Yang beberapa tahun yang lalu pernah bergabung bersama Diklat Medan, sejumlah pemain yang dikumpulkan di Medan, satu angkatan dengan Bobby Satria. Ya. Rusdianto kembali, lutut. Ya, berikan pada Herman Zumafo. Oh, pelanggaran Mijo Dadic. Ya, cukup menarik kita lihat sosok Mijo Dadic ini. Pemain ini sangat taktis ya, lugas, dengan postur Eropa. Bukan pelanggaran. Ya, masih terkapar Jelo. Dikawal secara ketat oleh Edi Sibung memang Julio Lopez sampai sejauh ini menjadi pencetak gol terbanyak. Josh. Nah ini, ya, kerjasama 3 pemain kurang sempurna. Ya, kita lihat bagaimana pemain-pemain PSPS Pekanbaru melakukan pressing di daerah pertahanan Persiba. Mereka tidak pressing di tengah ke belakang, tetapi langsung mereka menekan di daerah Persiba sendiri. Sehingga kita lihat beberapa kali terjadi benturan dan Persiba Terlalu banyak. Ya, kali ini Robertino Puliara. Oh, sangat berbahaya tadi Bung, kita lihat. Banaken Bosoken harus menjatuhkan Robertino Puliara. Ya, upaya dari Robertinho tadi untuk melindungi bola, kita lihat justru mendapat hantaman dari belakang. Ya. Iya, sangat keras untuk seorang Robertino yang sudah mencetak 5 gol dari atas mister gawang Imadi Wirawan. Cukup keras bagaimana pemain-pemain PSPS mengawal Julio Lopez. Kita lihat Bung, dalam tayangan ulang. Ya, lugas, agak keras. Ada Cyril sana. Josh.
Putut. Kembali Putut. Oh, lepas. Oh. Ya. Wasit Yandri. Kita saksikan Penalti kelihatannya, Ya. Yopi. Sebuah pelanggaran dari Anam Syahrul yang kelihatan menarik Putut Waringin Jati. Meskipun sebetulnya kalau dilepas Putut juga belum tentu Benar sekali. mendapatkan bola karena sudah ada penjaga gawang Imade Wirawan. Ya, sudah hampir ditangkap. PSPS Pekanbaru. Kali ini Cyril. Kembali Cyril. 3 pemain. Ya, pengawalan yang berlapis. Baik dari Aang Sparman Ya, maupun Anam Syahrul menghentikan laju dari Cyril sana. Dan Emisna ini. Ya. Oh, Putut Waringin Jati. Cepat Made Wirawan keluar dari sarangnya. Nyambar bola yang masih dalam penguasaan Putut Waringin Jati. ya, sebuah situasi yang sangat berbahaya tadi bagi kedua pemain, Jati maupun penjaga gawang. Ya, agak ditarik sedikit celananya, tapi kurang pas barangkali momentumnya tadi. Istilahnya jatuh. Ya, kita lihat Bung, bagaimana usaha Waringin Jati. Aang, Kim, masih Kim. Ya, pelanggaran Manaken Bosoken. Ya, ada yang menarik dalam pertandingan ini, Bung. Dalam 7 menit di babak kedua ini, bahwa perubahan taktik yang dilakukan oleh Haryadi dengan melakukan serangan atau menekan keluar dan ini Menciptakan 2 top scorer yang sama-sama telah menyumbangkan 2 digit gol untuk klubnya, yaitu Herman Zumafo Epandi dan juga M. Isnain. Oh, ya sangat spektakuler, Bung. edisi Bung. Sayang sekali Mijo Dadic. Memperlihatkan ekspresi kecewa bahwa terjadi hanya body touch biasa, Bung, kita lihat. Ya, ini memang keunggulan dari pemain yang posturnya lebih Satu kinerja, yaitu Muhammad Albisho. Hanya Ya. saja sayang sekali pemain asal Suriah ini menderita cedera dan kelihatannya tidak bisa lagi bermain di sisa musim. Ini juga yang mungkin menyebabkan penampilan dari Persiba menurun menjelang akhir kompetisi. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Seorang pemain Persida tergeletak. Wow, rupanya kena sikut dari Putut. Ya, Oh, Isyarat permainan yang mungkin sedikit lebih menyerang dari Persiba Balikpapan karena Anam Syahrul adalah seorang pemain belakang digantikan oleh Hendro, seorang pemain tengah yang sudah mencetak 3 gol. Ketertinggalan 1 gol ini memang masih cukup realistis untuk dikejar oleh para pemain Persiba, mengingat ya, Kim. keluar terlebih dahulu Dede Sulaiman. Oh, Ya, ya. Kita saksikan Sultan Sama. mencoba menjelaskan ke wasit bahwa hanya ada benturan perut dengan kepala, tidak berbahaya. Ya, Dede Sulaiman tadi mencoba mengambil tindakan aman, ya, dengan tidak keluar, langsung menyambar bola dari kaki. Siswanto. Ya, masih Andro Siswanto. Ya, Ya, pelanggaran Sebuah April peluang. Hadi. Ya, lewat tendangan bebas, Bung. Ya, ancaman bagi kubu pertahanan PSPS menjadi lebih banyak, Bung, karena
itu seperti terbuang percuma. Ya, terlihat Andika Yudhistira. Masih terkapar. Jadi benturan. Ya. Jadi benturan dengan Robertino Puliara tadi. Josh Maguire telah ditarik oleh Coach Abdurrahman Gurning. Dari kedudukan sementara masih tetap 2-1 untuk keunggulan dari PSPS Pekanbaru. Kurang dari 2 menit lagi pertandingan ini akan segera berakhir menuju waktu normal. Apakah PSPS Pekanbaru berhasil membalaskan kekalahan saat bermain di kandang Persiba Balikpapan dengan kekalahan 3-0 saat itu di perjumpaan pertama?